Di tengah hangatnya udara gurun Jazirah Arab, lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga mulia Bani Hashim. Namanya Muslim bin Aqil, putra Aqil bin Abi Thalib, yang merupakan saudara Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil, Muslim tumbuh di bawah asuhan keluarga yang dikenal dengan ketakwaan, keberanian, dan kecintaannya pada kebenaran. Sejarah mencatat, Muslim adalah seorang pemuda yang gagah, berjiwa tegas, dan memiliki iman yang kuat, menjadikannya pribadi yang disegani. Muslim hidup pada masa yang penuh pergolakan, ketika umat Islam berada dalam cengkeraman kekuasaan dinasti Umayyah. Sebagai sepupu dari Imam Husain, cucu Rasulullah, Muslim menjadi salah satu pendukung setia keluarga Nabi dalam menegakkan keadilan. Ia tumbuh dengan prinsip bahwa kebenaran harus ditegakkan, bahkan jika harus menghadapi rintangan berat. Pada tahun 60 Hijriah, Muslim mendapatkan amanah besar dari Imam Husain. Ketika Yazid bin Muawiyah, pemimpin tiran dinasti Umayyah, mengklaim kekhalifahan dan menuntut baiat dari Husain, banyak warga Kufah mengirimkan surat kepada Husain, memintanya memimpin perlawanan terhadap Yazid. Untuk memverifikasi kesetiaan mereka, Imam Husain mengutus Muslim bin Aqil sebagai utusan ke Kufah. Setibanya di Kufah, Muslim disambut dengan penuh antusiasme. Ribuan orang berbaiat kepada Husain melalui Muslim, bersumpah untuk mendukung perjuangan melawan kezaliman. Namun, berita ini sampai ke telinga Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah yang kejam dan licik. Dengan tipu daya dan ancaman, Ubaidillah berhasil mengintimidasi penduduk Kufah hingga perlahan mereka menarik dukungannya. Muslim yang semula didukung oleh ribuan orang, kini berdiri sendirian. Ketika keadaan semakin genting, Muslim harus berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi dari pasukan Ubaidillah. Dalam kesendiriannya, Muslim tetap teguh dan tidak menyerah. Namun, pengkhianatan akhirnya menjeratnya. Ia ditangkap di rumah seorang penduduk yang sebelumnya menawarkan perlindungan, lalu dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Di depan penguasa yang zalim itu, Muslim tetap tegar. Ia menolak menyerah pada ancaman dan menegaskan kesetiaannya kepada Imam Husain serta perjuangan melawan ketidakadilan. Tanpa ampun, Ubaidillah memerintahkan eksekusi Muslim. Pada 9 Zulhijjah 60 Hijriah, Muslim bin Aqil menghembuskan napas terakhirnya sebagai syahid. Kisah Muslim bin Aqil adalah bagian penting dari tragedi Karbala. Pengorbanannya menjadi inspirasi tentang arti kesetiaan, keberanian, dan pengabdian kepada kebenaran. Namanya dikenang oleh umat Islam sebagai simbol perlawanan terhadap tirani yang melampaui zaman. Muslim bin Aqil adalah tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam konteks perjuangan keluarga Nabi Muhammad melawan penindasan dan ketidakadilan pada masa dinasti Umayyah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Muslim bin Aqil serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya. Pertama, Muslim bin Aqil sebagai utusan Imam Husain. Pada suatu malam yang sunyi di kota Madinah, Imam Husain duduk bersama sepupunya, Muslim bin Aqil. Di depan mereka terdapat tumpukan surat dari penduduk Kufah memohon Imam Husain untuk memimpin mereka melawan tirani Yazid bin Muawiyah. Dengan tatapan serius, Imam Husain membuka salah satu surat itu dan membacanya dengan suara tenang. Wahai putra Rasulullah, tulis surat itu. Kami di Kufah menunggu Anda untuk memimpin kami. Kami siap berbaiat kepada Anda karena kami menolak kezaliman Yazid. Setelah selesai membaca, Husain memandang Muslim. Sepupuku, katanya lembut, ratusan surat seperti ini telah sampai kepada kita. Penduduk Kufah mengaku siap mendukung perjuangan kita melawan Yazid. Namun, aku perlu seseorang yang dapat dipercaya untuk memastikan kebenaran ucapan mereka. Muslim bin Aqil mengangkat kepalanya dengan penuh keyakinan. Wahai Aba Abdillah, katanya, menggunakan julukan Imam Husain, jika engkau memerintahkan
Aku siap menjadi utusanmu. Aku akan pergi ke Kufah dan memastikan kesetiaan mereka." Imam Husain tersenyum tipis, penuh rasa syukur. "Aku tahu aku dapat mempercayakan tugas ini kepadamu, Muslim. Pergilah dengan keberanian dan kebijaksanaan. Sampaikan kepada mereka bahwa aku hanya akan datang jika mereka benar-benar bersatu dan siap untuk memperjuangkan kebenaran." Muslim memeluk Imam Husain sebelum berangkat. Ia tahu tugas ini penuh risiko, tetapi ia tidak ragu. Ia membawa amanah besar, amanah dari cucu Rasulullah. Setibanya di Kufah, Muslim disambut dengan sorak-sorai dari penduduk setempat. Ribuan orang berbondong-bondong berbayat kepada Imam Husain melalui Muslim bin Aqil. "Wahai Muslim," kata seorang tokoh Kufah, "kami telah menunggu saat ini. Sampaikan kepada Imam Husain bahwa kami siap mendukungnya. Kufah adalah miliknya." Muslim menanggapi dengan hati-hati, "Aku akan menyampaikan berita ini kepada Imam Husain. Namun, ingatlah, perjuangan ini menuntut kesetiaan dan keberanian. Jangan berpaling dari janji kalian." Penduduk Kufah menjawab dengan suara lantang, "Kami berjanji di bawah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan mendukung Imam Husain hingga akhir." Namun, di balik euforia itu, Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah yang ditunjuk oleh Yazid, mulai merancang rencana jahat. Dengan ancaman dan suap, ia perlahan-lahan menghancurkan dukungan kepada Muslim. Penduduk Kufah yang awalnya berbayat, satu persatu mundur karena takut pada kekejaman Ubaidillah. Dalam kesendiriannya, Muslim bersembunyi di rumah seorang penduduk yang setia. Suatu malam, ia berbicara kepada tuan rumahnya dengan suara yang penuh keyakinan meski lelah. "Dunia ini penuh dengan pengkhianatan," kata Muslim. "Namun, aku tidak akan menyerah. Amanah dari Imam Husain adalah segalanya bagiku. Jika ini adalah akhir dari perjalananku, maka aku akan menghadapinya dengan kepala tegak." Namun, persembunyiannya tidak berlangsung lama. Ubaidillah bin Ziyad berhasil menemukan tempatnya. Pasukan segera mengepung rumah itu. Muslim melawan dengan gagah berani, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan Ubaidillah. "Muslim bin Aqil," kata Ubaidillah dengan nada mengejek, "di mana para pendukungmu sekarang? Mereka telah meninggalkanmu. Tidakkah engkau tahu bahwa tidak ada tempat untukmu di Kufah?" Muslim memandangnya dengan mata tajam. "Aku tidak pernah memohon belas kasihan darimu," katanya. "Aku datang ke sini untuk menegakkan kebenaran, dan aku tidak menyesal. Hari ini aku mungkin berada di tanganmu, tetapi ketahuilah, kezalimanmu tidak akan bertahan lama." Ubaidillah tertawa sinis. "Bawa dia, eksekusi segera." Pada 9 Zulhijjah 60 Hijriah, Muslim bin Aqil dihukum mati. Dalam detik-detik terakhirnya, ia berdoa dengan tenang, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksikanlah bahwa aku telah menjalankan amanahku. Ampuni dosa-dosaku dan tempatkan aku di sisi para syuhada." Kepalanya terjatuh, tetapi namanya tetap abadi dalam sejarah Islam sebagai simbol kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Perjuangannya menjadi pengantar bagi tragedi Karbala yang meneguhkan arti sebenarnya dari melawan tirani demi kebenaran. Kedua, kedatangan Muslim di Kufah. Hari itu, matahari bersinar terik di atas gurun yang membentang luas. Muslim bin Aqil, seorang utusan kepercayaan Imam Husain, memasuki gerbang kota Kufah dengan langkah tegap. Ia membawa misi besar, memastikan kesetiaan penduduk Kufah kepada Imam Husain dan menilai kesiapan mereka untuk melawan tirani Yazid bin Muawiyah. Di sepanjang jalan, orang-orang mulai berkumpul, menyambut kedatangannya dengan penuh antusiasme. Salah seorang pemimpin masyarakat Kufah, Hani bin Urwah, mendekati Muslim dan menyambutnya dengan penuh hormat. "Wahai Muslim bin Aqil," kata Hani, "kami telah lama menantikanmu. Kehadiranmu adalah harapan bagi kami semua. Bagaimana kabar Imam Husain?" Muslim tersenyum lembut dan menjawab, "Imam Husain menyampaikan salam dan doanya untuk kalian semua. Beliau telah membaca surat-surat kalian, dan itulah sebabnya aku ada di sini. Aku ingin memastikan
bahwa kesetiaan kalian bukan sekadar janji di atas kertas. Seorang lelaki dari kerumunan melangkah maju dan berseru, "Wahai utusan Husain, kami semua di sini siap berbayat kepada beliau. Yazid adalah penguasa zalim dan kami tidak akan tinggal diam di bawah kekuasaannya." Muslim memandang mereka dengan mata penuh harapan, tetapi ia tetap bijak dalam merespons. "Ketahuilah," katanya dengan suara yang tegas namun tenang, "perjuangan ini bukanlah perjuangan yang mudah. Yazid dan pasukannya tidak akan tinggal diam. Kalian harus benar-benar siap untuk mempertaruhkan segalanya, harta, keluarga, bahkan nyawa kalian. Apakah kalian benar-benar siap untuk itu?" Kerumunan menjawab serempak, "Kami siap, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan berdiri di sisi Imam Husain hingga akhir." Hari-hari berikutnya, rumah Hani bin Urwah menjadi tempat bagi Muslim untuk bertemu dengan penduduk Kufah. Ribuan orang datang untuk berbaiat kepada Imam Husain melalui Muslim. "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata seorang lelaki yang berbaiat, "Aku bersumpah untuk setia kepada Imam Husain. Aku tidak akan mundur apapun yang terjadi." Muslim menerima baiat itu dengan serius. "Aku akan menyampaikan sumpahmu kepada Imam Husain. Ingatlah, ini bukan sekadar kata-kata. Kesetiaan kalian akan diuji oleh waktu dan keadaan." Jumlah pendukung terus bertambah. Muslim menulis surat kepada Imam Husain untuk memberitahukan perkembangan ini. Dalam suratnya, ia berkata, "Wahai Aba Abdillah, lebih dari 18.000 orang telah berbayat kepadamu di Kufah. Datanglah kepada mereka, karena mereka telah bersumpah untuk mendukungmu." Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Berita tentang dukungan penduduk Kufah kepada Imam Husain sampai ke telinga Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah yang licik dan kejam. Ia segera tiba di Kufah untuk mengambil alih kendali. Dengan ancaman dan suap, ia berhasil membuat banyak penduduk Kufah mundur dari dukungan mereka. Di rumah Hani bin Urwah, Muslim mulai merasakan perubahan suasana. Suatu malam, ia berbicara kepada Hani dengan nada khawatir. "Wahai Hani," katanya, "aku melihat banyak dari mereka yang sebelumnya berbaiat mulai menghilang. Apakah mereka takut pada Ubaidillah?" Hani mengangguk perlahan. "Benar, wahai Muslim, Ubaidillah bin Ziyad menyebarkan ketakutan di seluruh kota. Banyak dari mereka yang lemah imannya telah berpaling." Muslim mengepalkan tangannya dengan penuh tekad. "Jika hanya segelintir orang yang tersisa, aku tetap akan berdiri untuk Imam Husain. Aku tidak akan meninggalkan tugas ini, apapun yang terjadi." Hari demi hari, dukungan kepada Muslim semakin memudar. Di jalanan Kufah, Muslim berjalan sendirian tanpa pengawalan. Ia melihat wajah-wajah yang sebelumnya bersumpah setia, kini menghindarinya. Seorang anak kecil yang kebetulan melihatnya bertanya polos, "Wahai Tuan, mengapa Anda tampak sedih?" Muslim tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak anakku, aku tidak sedih. Aku hanya merenungkan betapa beratnya perjalanan kebenaran. Tapi ingatlah, kebenaran selalu menang pada akhirnya." Kedatangan Muslim di Kufah adalah awal dari perjuangan besar. Meski ia ditinggalkan oleh banyak pendukung, keberaniannya tidak pernah surut. Sejarah akan mencatatnya sebagai seorang pejuang yang teguh dalam menghadapi pengkhianatan dan kesulitan. Ketiga, pengkhianatan penduduk Kufah. Malam itu, suasana di Kufah mulai berubah. Di bawah langit gelap tanpa bintang, Muslim bin Aqil duduk termenung di rumah Hani bin Urwah. Rumah itu, yang sebelumnya ramai oleh para pendukung Imam Husain, kini sunyi. Dari ribuan orang yang berbaiat, hanya segelintir yang masih setia. "Wahai Muslim," kata Hani dengan suara rendah, memecah keheningan, "penduduk Kufah mulai meninggalkanmu. Ubaidillah bin Ziyad menyebarkan ketakutan di mana-mana. Ia mengancam, menyiksa, bahkan membunuh mereka
yang tetap mendukung Imam Husain. Muslim menghela napas panjang. Wajahnya tetap tenang, meski matanya memancarkan kekecewaan. Aku telah melihat perubahan ini, Hani. Orang-orang yang sebelumnya bersumpah setia, kini memilih kenyamanan daripada kebenaran. Namun, aku tidak menyalahkan mereka. Ketakutan adalah musuh yang sulit dikalahkan. Hani menunduk, suaranya gemetar. Apa yang akan kau lakukan, wahai Muslim? Keadaan semakin sulit, mereka mencarimu. Pasukan Ubaidillah berpatroli di seluruh kota, mencari tempat persembunyianmu. Muslim menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan meninggalkan tugas ini, Hani. Aku datang ke sini membawa amanah dari Imam Husain, dan aku akan menjalankannya hingga akhir. Jika mereka ingin menangkapku, biarlah. Aku tidak akan bersembunyi seperti pengecut. Keesokan harinya, Muslim mencoba mengumpulkan kembali para pendukungnya. Ia pergi ke Masjid Besar Kufah, tempat yang sebelumnya dipenuhi ribuan orang yang berbayat kepada Imam Husain. Namun, hanya segelintir yang hadir. Seorang lelaki tua mendekati Muslim dengan wajah penuh rasa bersalah. "Wahai Muslim," katanya perlahan, "kami telah berjanji untuk mendukungmu, tetapi kami tidak mampu melawan kekejaman Ubaidillah. Kami takut akan nasib keluarga kami. Ampunilah kami." Muslim memandang lelaki itu dengan lembut. "Aku tidak menyimpan dendam, wahai saudaraku. Tetapi, ketahuilah, perjuangan ini bukan untukku atau Imam Husain semata." Ini adalah perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Apakah kalian rela hidup di bawah tirani Yazid? Lelaki itu menunduk tanpa kata, lalu pergi meninggalkan Muslim. Tak lama, kerumunan yang tersisa pun membubarkan diri satu persatu. Kini, Muslim benar-benar sendirian di kota Kufah. Malam itu, Muslim bersembunyi di rumah seorang wanita bernama Tawa. Wanita itu simpati kepada perjuangan Muslim dan memberinya tempat untuk bermalam. Namun, anak lelaki Tawa melaporkan keberadaan Muslim kepada pasukan Ubaidillah demi hadiah. Ketika fajar tiba, Muslim mendengar langkah kaki pasukan mendekat. Tawa yang ketakutan mendekatinya. "Wahai Muslim," katanya panik, "mereka telah menemukanmu. Apa yang akan kau lakukan?" Muslim tersenyum lembut. "Jangan khawatir, wahai saudariku. Aku akan menghadapi mereka. Kebenaran tidak pernah bersembunyi, bahkan di hadapan musuh." Pasukan Ubaidillah mengepung rumah itu. Muslim keluar dengan keberanian yang luar biasa. Meskipun ia tahu tidak ada jalan untuk melarikan diri, ia melawan dengan gagah berani, melukai beberapa prajurit sebelum akhirnya ditangkap. Ketika dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah itu menatap Muslim dengan sinis. "Wahai Muslim," katanya, "di mana para pendukungmu sekarang? Bukankah mereka telah meninggalkanmu? Apa yang kau harapkan dengan perjuangan ini?" Muslim menatapnya dengan tegas. "Aku tidak pernah berharap dari manusia, Ubaidillah. Harapanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, kekuasaanmu adalah sementara. Kau bisa membunuhku, tetapi kebenaran yang aku bawa tidak akan mati." Ubaidillah tertawa dingin. "Kau terlalu percaya diri untuk seorang tawanan. Hukumannya jelas. Kau akan dieksekusi." Muslim tidak gentar. "Aku datang ke sini bukan untuk hidup, tetapi untuk menyampaikan amanah Imam Husain. Kau boleh membunuhku, tetapi kau tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya kebenaran." Muslim bin Aqil dibawa ke tempat eksekusi. Dalam saat-saat terakhirnya, ia berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksikanlah bahwa aku telah menjalankan tugasku. Ampuni dosa-dosaku dan terimalah aku di sisi para syuhadamu." Pedang itu akhirnya mengakhiri hidupnya, tetapi kisahnya terus hidup dalam sejarah Islam. Muslim bin Aqil menjadi simbol kesetiaan dan pengorbanan, bahkan ketika ia dikhianati oleh mereka yang pernah berjanji untuk mendukungnya. Keempat, penangkapan dan syahidnya Muslim bin Aqil. Malam itu, suasana di Kufah begitu sunyi.
Angin malam berhembus dingin, seolah menyampaikan pesan bahwa sebuah tragedi besar akan segera terjadi. Muslim bin Aqil sendirian dan dikhianati, bersembunyi di rumah seorang wanita bernama Tawa, salah satu dari sedikit orang yang masih memiliki keberanian untuk membantunya. Tawa dengan wajah penuh simpati membawa segelas air kepada Muslim. "Wahai Muslim," katanya pelan, "aku hanya seorang wanita tua, tapi aku tak bisa membiarkanmu kelaparan atau kehausan. Aku tahu ini berbahaya, tapi kau aman di sini malam ini." Muslim menerima air itu dengan senyum tipis. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu, wahai saudariku. Kebaikanmu tidak akan dilupakan. Aku hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjuanganku ini diterima di sisinya." Namun, malam itu, anak laki-laki Tawa yang takut pada ancaman pasukan Ubaidillah bin Ziyad melaporkan keberadaan Muslim. Saat fajar mulai menyingsing, langkah kaki prajurit terdengar mendekat. Tawa yang ketakutan berlari menemui Muslim. "Wahai Muslim," katanya dengan napas terengah-engah, "pasukan Ubaidillah telah mengepung rumahku. Mereka tahu kau di sini." Muslim bangkit perlahan, wajahnya tetap tenang. "Jangan takut, wahai saudariku. Mereka hanya bisa mengambil nyawaku, tetapi tidak bisa menyentuh keyakinanku." Dengan keberanian luar biasa, Muslim keluar dari persembunyian. Di hadapan pasukan yang mengepung, ia berdiri tegap, meski tahu jumlah mereka jauh lebih besar. Seorang pemimpin pasukan maju dan berkata dengan suara lantang, "Wahai Muslim bin Aqil, menyerahlah. Tidak ada tempat bagimu di Kufah. Kami akan membawamu ke hadapan Ubaidillah." Muslim memandang mereka dengan mata penuh keberanian. "Aku tidak pernah menyerah pada kebatilan. Jika kalian ingin menangkapku, kalian harus melawan dulu pedangku." Dengan pedang di tangannya, Muslim bertempur melawan puluhan prajurit. Meski lelah dan terluka, ia berhasil melukai banyak musuh. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Akhirnya, Muslim tertangkap setelah jatuh karena kehabisan tenaga dan darah. Seorang prajurit mendekatinya dengan pedang terhunus. "Mengapa kau tidak menyerah dari awal?" tanyanya dengan nada sinis. Muslim menatapnya dengan tatapan tajam. "Aku tidak takut mati. Aku hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanku." Muslim dibawa ke istana Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah yang terkenal kejam. Di sana, ia dipaksa untuk berdiri di hadapan sang tiran. Ubaidillah menatap Muslim dengan senyum sinis. "Wahai Muslim bin Aqil," katanya, "lihatlah dirimu sekarang. Kau sendirian. Semua pendukungmu telah meninggalkanmu. Apa yang kau pikirkan tentang perjuanganmu ini?" Muslim menjawab dengan tegas, meski tubuhnya penuh luka. "Aku tidak pernah berharap pada manusia, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku datang ke Kufah membawa amanah dari Imam Husain dan aku telah melaksanakan tugasku. Kau boleh membunuhku, tetapi ketahuilah, kebenaran yang kubawa tidak akan mati." Ubaidillah tertawa dingin. "Kau berbicara tentang kebenaran, tapi kau akan mati hari ini. Apa kau ingin menyampaikan permintaan terakhir?" Muslim menarik napas dalam. "Permintaanku adalah agar kau menyampaikan surat kepada Imam Husain. Beritahu dia bahwa Kufah telah mengkhianati janjinya. Jangan biarkan beliau datang ke sini." Ubaidillah menggeleng dengan sinis. "Permintaanmu tidak akan aku penuhi. Bawa dia ke tempat eksekusi." Di jalan menuju tempat eksekusi, Muslim berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berserah diri kepadamu. Aku telah melaksanakan tugasku sebagai utusan Husain. Ampuni dosa-dosaku dan tempatkan aku di sisi para syuhadamu." Ketika tiba di tempat eksekusi, seorang algojo mendekat dengan pedang terhunus. Dengan tenang, Muslim berkata, "Lakukanlah tugasmu. Aku tidak takut mati, karena aku tahu aku berada di jalan kebenaran." Pedang itu akhirnya menebas kepala Muslim,
dan ia gugur sebagai syahid pada 9 Zulhijjah 60 Hijriah. Namun, kematiannya bukanlah akhir. Kisah keberanian dan kesetiaannya menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang zaman, menjadi pengantar tragedi besar Karbala yang akan terjadi tak lama setelahnya. Kelima, peristiwa setelah wafatnya Muslim bin Aqil. Langit Kufah tampak kelam setelah eksekusi Muslim bin Aqil. Suasana kota yang dulu ramai berubah menjadi mencekam. Di istana gubernur, Ubaidillah bin Ziyad berdiri di depan kerumunan orang-orang yang dipaksa berkumpul. Dengan wajah penuh kepuasan, ia mengumumkan eksekusi Muslim sebagai tanda kekuasaan mutlaknya atas Kufah. "Wahai penduduk Kufah," seru Ubaidillah dengan nada lantang, "lihatlah apa yang terjadi pada Muslim bin Aqil. Inilah akibat dari pengkhianatan terhadap Yazid. Barang siapa berani mendukung Imam Husain akan bernasib sama." Kerumunan tetap diam. Tak satu pun dari mereka berani menjawab. Namun, di dalam hati banyak dari mereka muncul perasaan bersalah atas pengkhianatan mereka terhadap Muslim. Di tengah keheningan itu, seorang lelaki tua berbisik kepada putranya. "Kita telah mengkhianati Muslim," katanya dengan suara gemetar. "Kita membiarkan seorang pejuang kebenaran mati sendirian. Apa yang akan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari pembalasan?" Putranya menunduk, tidak mampu menjawab. Ketakutan yang ditanamkan oleh Ubaidillah telah merenggut keberanian mereka. Namun, di tengah kegelapan itu, seorang pria bernama Abdullah bin Yahya yang masih setia kepada Imam Husain berhasil melarikan diri dari Kufah. Ia membawa kabar tentang pengkhianatan penduduk Kufah dan syahidnya Muslim bin Aqil. Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi gurun, Abdullah tiba di perkemahan Imam Husain yang sedang dalam perjalanan menuju Kufah. Dengan napas tersengal, ia segera menemui Imam Husain dan memberi salam penuh hormat. "Wahai Aba Abdillah," katanya, "aku membawa kabar penting dari Kufah. Muslim bin Aqil telah syahid. Penduduk Kufah telah mengkhianatinya dan meninggalkan baiat mereka." Imam Husain terdiam, wajahnya dipenuhi kesedihan. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ucapnya dengan suara berat. "Saudaraku Muslim telah pergi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pengorbanannya sebagai syuhada. Bagaimana dengan penduduk Kufah? Apakah mereka tetap setia?" Abdullah menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Mereka takut pada ancaman Ubaidillah bin Ziyad. Banyak yang menarik dukungan mereka. Kufah kini berada di bawah kendali penuh Ubaidillah. Imam Husain menghela napas panjang. Ia menatap keluarga dan sahabat-sahabatnya yang berkumpul di sekelilingnya. "Aku tahu ini adalah jalan yang penuh cobaan, tetapi aku tidak akan mundur. Aku tidak datang untuk mencari kemenangan dunia, tetapi untuk menegakkan kebenaran." Kabar syahidnya Muslim bin Aqil dan pengkhianatan penduduk Kufah menyebar di kalangan para sahabat Imam Husain. Banyak yang mencoba membujuk Imam Husain untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke Kufah. "Wahai Imam," kata salah seorang sahabatnya, "penduduk Kufah telah mengkhianati Muslim. Mereka tidak akan mendukungmu. Yazid telah menguasai mereka. Kembalilah ke Madinah. Jangan lanjutkan perjalanan ini." Imam Husain menggeleng pelan. "Aku tidak berjuang untuk dukungan manusia. Aku berjuang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini adalah jalan yang telah ditentukan untukku, maka aku akan melangkah dengan keyakinan penuh. Aku tidak akan menyerah kepada tirani Yazid." Sementara itu, keluarga Imam Husain mendukungnya dengan penuh keikhlasan. Zainab, saudari Imam Husain, berkata dengan suara tegas, "Wahai saudaraku, jika ini adalah jalan kebenaran, aku akan mendampingimu hingga akhir. Kita tidak akan membiarkan kebenaran terinjak-injak oleh kebatilan." Setelah mendengar kabar pengkhianatan di Kufah, Imam Husain dan rombongannya melanjutkan perjalanan mereka. Meski jumlah mereka kecil,
mereka memiliki keyakinan yang besar. Syahidnya Muslim bin Aqil menjadi pengingat bagi mereka akan pentingnya kesetiaan dan pengorbanan. Perjalanan ini akhirnya membawa mereka ke Karbala, tempat di mana pertempuran besar antara kebenaran dan kebatilan akan terjadi. Nama Muslim bin Aqil terus dikenang oleh Imam Husain dan para sahabatnya sebagai simbol kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kisah Muslim bin Aqil menjadi bagian penting dari tragedi Karbala, mengajarkan umat Islam tentang arti sejati dari pengorbanan dan keteguhan dalam menghadapi kezaliman. Dalam sejarah Islam, Muslim bin Aqil adalah sosok yang berdiri sebagai simbol kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian. Sebagai utusan Imam Husain, ia menjalankan tugas mulianya dengan penuh tanggung jawab, meskipun harus menghadapi pengkhianatan dan akhirnya syahid sendirian. Kisahnya bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi sebuah pelajaran hidup yang relevan bagi kaum muslim sepanjang zaman. Muslim bin Aqil mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan untuk kebenaran tidak selalu berakhir dengan kemenangan duniawi. Ia pergi ke Kufah dengan harapan besar, namun mendapati ribuan orang yang sebelumnya berbaiat kepadanya menarik dukungannya karena ketakutan pada ancaman tirani. Meski demikian, Muslim tidak menyerah. Bahkan di saat ia ditinggalkan dan dikhianati, ia tetap berpegang teguh pada amanah yang diberikan kepadanya. 1. Kesetiaan pada kebenaran. Muslim bin Aqil menunjukkan arti sebenarnya dari kesetiaan. Meski keadaan berbalik melawannya, ia tetap teguh membela Imam Husain, cucu Nabi Muhammad. Kesetiaannya mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran harus dipegang teguh, bahkan ketika situasi tampak tidak menguntungkan. 2. Keberanian. Menghadapi kezaliman. Dalam menghadapi ancaman dan kekejaman Ubaidillah bin Ziyad, Muslim tetap berdiri dengan kepala tegak. Ia mengingatkan kaum muslim untuk tidak gentar menghadapi tirani dan ketidakadilan, karena keberanian adalah bagian dari iman. 3. Pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim mengorbankan segalanya demi amanah yang diembannya. Ia mengajarkan bahwa seorang muslim harus siap berkorban untuk menegakkan kebenaran, baik itu harta, kedudukan, atau bahkan nyawa. 4. Pentingnya kesatuan umat. Pengkhianatan penduduk Kufah terhadap Muslim bin Aqil menjadi pelajaran pahit tentang bahaya lemahnya kesatuan umat. Ketakutan dan keraguan mereka menghancurkan perjuangan yang seharusnya menjadi langkah awal kemenangan. Kaum muslim diingatkan untuk selalu bersatu dalam menghadapi tantangan tanpa mudah terpengaruh oleh ancaman atau godaan duniawi. Keteguhan hati di tengah kesulitan. Muslim bin Aqil mengajarkan bahwa seorang muslim sejati tidak menyerah pada keadaan. Dalam kesendirian dan pengkhianatan, ia tetap melangkah dengan hati yang teguh, yakin bahwa perjuangannya tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan modern, kaum muslim seringkali menghadapi tantangan berupa tekanan sosial, godaan materi, dan ancaman terhadap nilai-nilai keislaman. Kisah Muslim bin Aqil menginspirasi kita untuk tidak goyah dalam memegang prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana ia berdiri teguh di hadapan penguasa zalim, kita pun diajak untuk mempertahankan kebenaran di tengah tantangan zaman. Muslim bin Aqil telah meninggalkan warisan yang mendalam bagi umat Islam. Namanya akan terus dikenang sebagai teladan keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Kisahnya mengajarkan bahwa meski hidup kita mungkin berakhir, perjuangan untuk kebenaran tidak akan pernah mati.